Kita mereview sedikit bagaimana kita hari ini berusaha untuk mencuri hatinya Tuhan seperti seorang Daud, ya. Kita percaya kita akan hidup untuk berkenan di hatinya Tuhan. Kita hari ini akan hidup di dalam menyelesaikan kehendak Bapa, ya. Hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana kita mau hidup di dalam jalan Tuhan, karena ketika kita tetap setia mengikut Tuhan, selalu ada jalan yang terbuka, ya. Tidak mungkin jalan itu selalu tertutup, ya. Buat hidup saudara dan saya menghidupi semua ini tidak perlu takut, karena kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya buat saudara dan saya. Kita percaya bahwa dalam hidup ini bukan masalahnya menang atau kalah, menang atas masalah. Tapi saudara percaya bahwa hidup ini adalah bagaimana saudara dan saya di akhir zaman, saudara dan saya akan menghidupi iman yang teguh. Sampai di garis akhir, saudara tidak akan pernah menyerah. Itulah pemenang yang sejati. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin buat hidup saudara dan saya bahwa Dia sudah mengalahkan dunia. Artinya tidak ada yang namanya kekalahan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, hidup saudara dan saya pasti mengalami kemenangan, ya. Dari tadi saya ini persiapkan alat pendengar suara. Yuk kita berdoa dulu. Bapa, kami menyerahkan acara live hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menyertai acara live ini dari awal hingga akhir. Kuasa-Mu dinyatakan, Roh Allah berdaulat penuh dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Jadi kita percaya kalau hidup ini adalah pertandingan. Saudara dan saya hari ini jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, Tuhan berkata jangan pernah menyerah. Karena aku sudah mengalahkan dunia, bahkan Tuhan berkata apa? Bahwa aku akan menyertai engkau sampai di akhir zaman. Ya, saudara dan saya pernah mengkonselingi satu orang ibu beberapa tahun yang lalu. Saya ingat benar, maaf baru kelar. Ya, saudara tahu apa yang dia alami waktu pertama kali dia konseling dengan saya? Hari itu keadaannya terpuruk, dia sampai mau bunuh diri, saudara. Dia waktu itu saya jelas tahu benar, dia lagi diusir suaminya keluar dengan anaknya, ya. Anaknya 2 orang, saudara. Hari itu disuruh keluar, dipaksa keluar. Karena apa? Karena suaminya, si perempuan itu mau masuk ke dalam rumahnya, dan wanita ini, istrinya sendiri diusir dengan anaknya, ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika hari itu dia berkata, Bu Eli, hidup saya sepertinya putus asa. Suami saya begitu tega, suami saya begitu tidak punya hati nurani. Bahkan saya diusir dengan 2 anak dan saya tidak diberi uang. Bayangkan pada waktu itu keadaan hidupnya, benar-benar dia juga asalnya bukan seorang yang bisa bekerja, saudara. Waktu dihadapkan dengan kenyataan aib yang menimpa hidupnya, serasa hidupnya terpuruk. Bahkan dia bilang gini, saya ingin mati sudah, anak saya serahkan kepada siapa, biar mereka yang didik, saya sudah tidak bisa ambil apa-apa. Tapi hari itu saya berkata buat hidupnya, selalu ada jalan. Jangan andalkan kekuatanmu. Kalau engkau pakai pikiran, perasaan, dan kacamatamu, engkau pasti menyerah. Hidup ini saudara di akhir zaman, kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara secara pikiran, secara perasaan, secara akal, secara mata memandang, bukan pikiran, perasaan, dan cara pandang Kristus, hidup saudara semua akan menyerah. Hidup semua saudara semua akan berakhir dengan keterpurukan. Tapi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pakai pikiran, perasaan, dan cara pandang Kristus dalam memandang satu masalah. Ketika saya memberi kekuatan, saya bilang gini, pikiranmu harus positif. Jangan berpikir ketika engkau disia-siakan suami sampai diusir, tidak punya hati nurani.
tetap di pemandangan Tuhan, engkau ini berharga mulia. Pasti ada jalan. Gak mungkin sesuatu yang berharga dan mulia ditutup jalannya sama Tuhan. Sabar. Ampuni sudah, jalani dari satu ke hari ke sehari. Jangan memikirkan terlalu panjang. Saya berkata jaga perasaan, jangan perasaanmu lagi, tapi pakai perasaan Kristus. Apa? Sukacita, mengampuni, mengasihi. Jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam sakit hati, ketakutan, cemas yang berlebihan. Dan saya berkata pakai cara pandang Kristus. Jangan memandang masalah itu membuat hidupmu hancur. Jangan memandang masalah itu membuat hidupmu aib, dikucilkan orang, bahkan mengalami kehancuran buat kamu dan seisi rumahmu. Tapi percayalah, walaupun engkau tidak mampu hari ini, ketika engkau pakai pikiran, perasaan, dan cara pandang Kristus. Apa cara pandang Kristus? Masalah itu adalah berkat. Masalah itu keuntungan. Masalah itu investasimu. Masalah itu untuk mendatangkan kebaikan. Waktu saya beri kekuatan dari hari ke hari dan dia bangkit. Makanya hari ini iblis paling takut kalau orang punya semangat. Walaupun saat tiada dasar untuk berharap, kalau saudara dan saya punya semangat, saudara dan saya punya daya juang, hidup ini belum berakhir. Apakah dengan suami yang meninggalkanmu, suami yang mengusir kamu, berkata sudah tidak cinta, tidak peduli dengan dua anakmu, hidupmu berakhir? Belum selesai loh. Selama nafas masih terus ada nafas, belum mengakhiri hidup sampai menutup mata, itu artinya pertandingan hidup kita belum selesai. Saya beri dia kekuatan dari hari ke hari, hari ke hari. Saya bilang tetap semangat, tetap semangat. Saya bilang ini, pakai pikiran, perasaan, cara pandang Kristus. Jangan pakai pikiran perasaanmu, cara pandangmu yang membuat engkau nanti akhirnya makin terpuruk. Singkat cerita, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan buat kehidupannya. Ketika dia berjalan maju dan dia berjalan hari itu, saudara tahu apa yang terjadi. Hidupnya hari itu tiba-tiba diketemukan dengan orang-orang yang tidak pernah dia pikirkan. Orang-orang yang lama sudah tidak pernah dia ketemu dan ditawarkan satu pekerjaan. Saudara tahu hari ini dia jadi orang yang menurut kacamata saya sukses, saudara. Dia bisa membiayai 2 anaknya, bahkan dia bisa beli mobil. Dia bisa hari ini juga menghidupi keluarganya dengan tempat tinggal yang walaupun menurut manusia mungkin ya belum semewah seperti orang kaya sekali. Tapi menurut saya Tuhan pelihara hidupnya sudah lebih dari cukup. Bisa aja anak-anak ke luar negeri liburan, saudara. Berapa kali dia sudah dibawa Tuhan keliling dunia, saudara. Menikmati anugerah Tuhan dari nol loh, saudara. Ketika dia mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan, percayalah dalam mengikut Tuhan selalu ada jalan. Gak mungkin hidupmu, jalanmu ditutup. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau pakai pikiran, perasaan, dan cara pandang Tuhan. Saudara dan saya hari ini pasti melihat jalan Tuhan itu terbuka lebar. Amin, saudara. Artinya hari ini tidak perlu takut. Menghadapi semua tantangan hidup. Yuk kita hari ini bangkit. Jangan pernah berhenti hari ini. Walaupun sulit, sukar, mana mungkin. Hari ini belum selesai. Seperti saya ketika saya berjuang, Tuhan selalu berkata gini, belum selesai, belum final. Aku sutradara belum berakhir. Walaupun kelihatannya engkau kalah, tapi percayalah suatu kali, apa yang aku tetapkan dalam hidupmu, jalan hidupmu, itu selalu berakhir dengan happy ending. Aku yang membuka jalan saat tiada jalan. Makanya hari ini yuk kita semua mau bangkit, saudara. Jangan lagi hidup di dalam intimidasi iblis. Hidupmu sial. Hidupmu bakal dipermalukan orang. Hidupmu bakal terpuruk. Masa depanmu bakal suram. Secara akal dan kekuatan, kalau menurut saya, waktu dia datang sama saya, secara akal saya, walaupun saya bisa memberikan dia nasihat, sulit. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan hari ini, dan saudara tahu, saya dengar dari ceritanya, suaminya mulai usahanya goyah. Suaminya mulai menuju kebangkrutan. Sedang hidupnya di bawah Tuhan naik. Dan saya mulai dengar bahwa suaminya mulai mau ajak berdamai. Minta maaf.
Dan dia tanya, Bu Eli, gimana respon saya? Kok enak secara manusia? Waktu dia ada uang, saya diusir, dia mau hidup dengan wanita itu di dalam rumah itu, saya dipaksa keluar dengan anak saya. Sekarang lihat saya sudah hidup sukses, dia mungkin hidupnya arahnya sudah hancur. Dia mau lagi mendekati saya untuk pemulihan. Apa yang mesti saya lakukan? Saya balik lagi sebagai hamba Tuhan. Kita pakai pikiran, perasaan, dan cara pandang Tuhan. Kita tidak boleh hidup dalam penghakiman. Saya berkata berdoa. Minta hati buat Tuhan. Karena kalau orang itu menyesal dan kau harus mengampuni. Itu pun pasti Tuhan buka anggur yang manis. Semakin engkau tulus dalam memberikan pengampunan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan atas jeripayamu. Lakukan yang terbaik. Secara manusia kepingin mata ganti mata kok enak. Tapi kita bukan orang yang menjadi anak Tuhan yang hidup dalam penghakiman. Tapi kita menjadi anak Tuhan, pilihan Tuhan yang punya hidup hati yang mengasihi, mengampuni. Itu karakter Kristus. Dan saya cuma berkata, siapa tahu lewat apa yang kau lakukan, suamimu bertobat sungguh-sungguh malah jadi hamba Tuhan. Itu target kita. Betapa surga dan malaikat surga ketika engkau tulus mengampuni, itu akan terjadi pemulihan. Amin, saudara. Yuk kita bahas hari ini bagaimana buka Ulangan 2 ayat 7. Ya. Ayat ini selalu menjadi kekuatan buat saya. Ketika saya terpuruk, ayat ini muncul, saudara. Ya. Ulangan 2 ayat 7, makanya saya sering tulis ayat-ayat yang menjadi kekuatan saya. Ketika saya mulai lowbat, saya baca kembali. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala loh ya saudara, pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar. Hari ini ada padang gurun yang besar yang menimpa saudara dan saya. Jangan pernah takut. Karena Tuhan berjanji memberkati, memperhatikan. Bukan berarti kalau mengalami padang gurun yang besar, saudara dibiarkan berjalan sendiri. Tidak, matanya tetap tertuju buat saudara dan saya. Ke-40 tahun ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sudah diberkati, diperhatikan, disertai saudara. Itu luar biasanya Tuhan. Amin saudara. Dan ketika Tuhan berkata gini, menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Itu jaminannya. Makanya saya tahu bahwa ketika Tuhan memberikan satu peneguhan firman di Ulangan 2 ayat 7. Itu membuat saya tahu bahwa mengikut Kristus walaupun ada padang gurun yang besar. Pada akhirnya selalu ada jalan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin bahwa hidupmu tidak kekurangan apapun. Walaupun padang gurunnya besar. Hari ini apa yang jadi padang gurun yang besar yang lagi saudara pergumulkan dan saudara harus jalani di akhir zaman. Mungkin keuanganmu, mungkin rumah tanggamu, mungkin usahamu yang mulai kolaps dan satu persatu aset sudah mulai disita oleh bank. Saudara tidak perlu takut. Percayalah pasti ada jalan keluar. Hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memperhatikan hidupmu. Waktu engkau susah dengan usaha yang sepi, engkau kena PHK, tokomu mulai penjualan menurun sampai gratis tinggal 20%. Hari ini, siang ini Tuhan berkata, aku tetap memperhatikan. Jangan pernah berpikir, aku tidak pernah perhatikan hidupmu. Aku memperhatikan perjalananmu ketika engkau disakiti suami. Ketika suamimu berselingkuh sampai punya 2 anak. Aku selalu tertuju kepada engkau. Dan aku punya inisiatif untuk memberkati, memperhatikan. Dan aku selalu Allah yang Immanuel. Yang menyertai engkau di padang gurun. Sesakit apapun, ketika engkau tetap punya semangat dan engkau berdiri teguh mengandalkan aku dengan cara, yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan cara pandang Kristus. Percayalah selalu ada jalan dan kita tidak akan kekurangan apapun.
Artinya kalau saudara lihat ketika orang yang konseling dengan saya hari ini, kekurangan enggak loh. Justru dia bisa bilang gini, Bu Eli, hidup saya hari ini jauh diberkati Tuhan. Sekalipun hari itu nol di pemandangan saya menjadi wanita yang enggak berharga. Saya seolah menjadi istri yang seperti sampah. Saya seolah-olah enggak punya harga diri dan saya seolah-olah diinjek-injek hari itu. Tapi ketika dia mengikuti apa yang saya sarankan, hari itu tidak langsung instan, saudara. Dia jalani dengan bercucuran air mata. Tapi ketika dia tetap teguh, dia tetap berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau pasti memberkati hidupku dan kedua anakku. Suamiku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu yang diucapkan. Seperti saya ketika suami saya berselingkuh, saya juga selalu berkata, suamiku hari ini boleh beralih hatinya dari saya dan 3 anak saya. Tapi aku tahu pasti Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau selalu menyertai hidupku. Itu yang membuat aku tahu bahwa Engkau selalu membuka jalan atas hidupku. Di tengah masa-masa padang gurun yang besar, menurut saya waktu itu, saya juga mengalami padang gurun yang besar. Yang sulit melihat jalan keluar. Semuanya rasanya capek, saudara. Hari ini saudara mengalami padang gurun yang besar, capek, lelah. Tapi percayalah hari ini firman Tuhan ini buat saudara dan saya yang sudah mengalami capek, lelah. Rasanya saudara lihat di depan semua kering. Sulit menemukan mata air. Yang saudara lihat semua kering Tuhan. Tapi siang ini firman ini buat saudara dan saya selalu ada jalan keluar. Selalu Tuhan jamin tidak akan kekurangan apapun. Artinya Tuhan berkata, lihat apa yang dilakukan. Dan hari ini ibu itu berkata, Bu Eli benar. Ketika kita dengar-dengaran apa kata Tuhan, hari ini hidup saya jauh lebih baik. Anak-anak saya jauh lebih baik. Saya percaya suatu kali kalau Tuhan pulihkan hidup rumah tangga saya, semuanya akan jauh lebih baik daripada di awal proses. Dan hari ini dia menikmati berkat Tuhan. Saya menikmati berkat di padang gurun. Saya ketemu yang namanya harta karun, saudara. Banyak harta karun Tuhan justru saat saya menjalani padang gurun yang besar. Amin, saudara. Yuk, bagaimana kita diberkati Tuhan? 3 hal yang saya akan bahas ya. Yang pertama, diberkati. Kita buka di Mazmur 145 ayat 13 sampai 16. Kita baca di ayat 13 dulu. Mazmur 145 ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Hari ini percayalah kalau Tuhan berkata, aku memberkati. Itu berarti yang perlu saudara ingat. Tanpa saudara ragu. Hari ini yang menyertai saudara adalah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dan tidak pernah goyah. Itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Semua boleh goncang. Keadaan ekonomimu boleh goncang, rumah tanggamu boleh goncang. Tapi kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, itu yang akan tetap berpihak buat saudara dan saya. Bahkan kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika kita tetap setia menghidupi, semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Tidak pernah hidup di dalam kerajaan Allah, itu akan dikurang-kurangkan. Sesaat iya, tapi pada akhirnya semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Karena itu janji Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, apa saudara yang perlu saudara hari ini buat saya tenang. Buat saudara dan saya tenang, yaitu Tuhan berkata gini, aku itu setia loh dalam segala perkataanku. Artinya, perkataan itu apa? Janji. Janji Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan keadaan suamimu yang makin luar biasa, keadaan keuanganmu yang makin minus secara luar biasa, padang gurun yang makin besar, tokomu yang sepi, usahamu yang drop penjualan sampai 80%, itu artinya selalu Tuhan berkata, fokus kepada janjiku dan perkataanku. Kalau aku berkata, aku akan memberkati engkau, itu yang akan aku genapi.
Artinya tidak ada janji Tuhan yang bisa dibatalkan oleh keadaan yang buruk. Itu yang membuat saudara dan saya hari ini tenanglah, tenang, jangan panik. Kerajaan Allah, janji Allah itu ada buat saudara dan saya. Di tengah keadaan buruk sekalipun, kerajaan dan janjinya tidak akan pernah beranjak atas hidupmu. Yang ketiga, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Artinya hari ini, seperti lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup saudara dan saya. Itu yang membuat hari ini saudara dan saya tenang. Tenang, jangan panik. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Hanya karena saudara tidak mengenal siapa Tuhan yang mau memberkati saudara dan saya sedang berpihak di pihak saudara dan saya. Itu yang membuat saudara hari ini tenang. Dalam keadaan apapun, pakai pikiran, perasaan, cara pandang Kristus. Aku percaya kok Tuhan, pasti ada jalan. Aku percaya pasti Tuhan itu buka jalan. Aku tahu hari ini, dunia boleh berkata sulit, mana mungkin, susah. Tapi kalau kerajaan Allah dan janji Tuhan tidak bisa dibatalkan, bahkan kasih setiap Tuhan yang penuh, Tuhan berkata, itu menyertaimu. Apa yang perlu saudara dan saya takutkan hari-hari ini? Semua boleh beranjak, tapi kasih setiap Tuhan, janji Tuhan, kerajaan Allah, itu tidak akan pernah beranjak dalam hidup saudara. Ada satu pagar perisai yang melindungi saudara dan saya di akhir zaman ini. Terlalu kuat buat orang benar. Itu yang membuat saya tidak pernah takut. Menghadapi Goliat di akhir zaman, menghadapi padang gurun yang besar. Saya selalu berkata, saya siap menjalani karena saya tahu bahwa Tuhan selalu berinisiatif untuk memberkati saya di padang gurun yang besar. Amin saudara. Yuk kita buka ayat yang ke-14 ya. Lihat Daud itu berkata apa? Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Hari ini orang benar bisa jatuh, bisa tertunduk. Tertunduk itu malu, kayak dipermalukan. Ada aib mungkin. Suamimu selingkuh atau usahamu lagi tokomu disita bank. Malu. Orang tertunduk itu malu saudara. Tapi Daud berkata Tuhan itu penopang dan penegak bagi orang yang jatuh dan tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau. Ini kata kunci yang pertama. Kita semua di tengah masa sukar hari ini. Pastikan jangan pernah lari dari Tuhan. Tapi nantikan Tuhan yang berarti tetap punya pengharapan. Walaupun keadaanmu lagi jatuh, lagi tertunduk, sepertinya saudara dipermalukan, dikapok-kapokkan orang. Tapi hari ini kita tahu Tuhan pun akan memberkati saudara dan saya. Dia akan topang. Dia akan menegakkan saudara dan saya. Engkau, ini lihat ya kata berikutnya, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Mazmur 145 ayat yang ke-15 ya. 15 berkata, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ayat ke-16, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Keren saudara. Saudara hari ini tidak punya pikiran apa-apa. Mungkin saudara cuman yang dilihat padang gurun, kekurangan ya. Yang dilihat masalah, yang dilihat adalah proses hidupmu. Tapi Tuhan sudah punya satu master plan bahwa dia akan berdiri dekat buat saudara dan saya di akhir zaman ini. Dia berdiri teguh sebagai penopang, penegak, dan jangan takut. Hari ini mungkin hidup mengalami kekurangan, tapi firman Tuhan berkata apa? Engkau memberi makanan pada waktunya. Amin. Kita hari ini menantikan waktu Tuhan, tetap punya pengharapan. Dan ketika Tuhan sudah tiba waktunya, dia akan membuka tangan dan mengenyangkan. Kenyang loh saudara. Bukan hanya sekedar makan, tapi sampai kenyang.
Artinya pemulihan yang Tuhan kerjakan di akhir zaman, di balik padang gurun yang besar, saudara dan saya pasti teguh karena Tuhan yang nopang. Saudara akan makan dan saudara akan kenyang. Menikmati pemulihan Tuhan yang terbaik. Hari ini sabar. Tetap menantikan waktu Tuhan dengan pengharapan yang penuh. Karena saudara dan saya lagi melihat bagaimana Tuhan memberkati saudara bukan sekedar kenyang, tapi sampai kekenyangan. Amin saudara. Itu yang membuat hari ini yang pertama, ketika saudara tahu Tuhan pasti memberkati saudara. Karena dia punya kerajaan Allah, janji yang tidak tergoncangkan. Dia punya kasih setia penuh atas hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya hari ini jalani aja. Saudara pasti teguh kok, karena dia yang nopang. Saudara tidak akan pernah dibiarkan jatuh terhancur saudara. Pasti kuat. Pasti sampai di garis akhir. Kalau kekuatan Tuhan yang nopang, siapa yang bisa melawan saudara? Mau dihantam badai, mau dihantam toko sepi, penjualan turun 80%. Kalau Tuhan yang menopang, dia pasti berkata, engkau pasti berdiri. Dan pada akhirnya, engkau akan lihat, engkau akan makan kenyang. Makan dan kenyang. Itu caraku. Tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan buat saudara makan dan kenyang. Seperti ibu yang konseling sama saya, hari ini dia makan dan kenyang. Bahkan suaminya yang menyakiti hidupnya hancur. Tapi dia tetap bukan sebagai hakim. Kita tahu Tuhan punya cara yang luar biasa. Ketika Tuhan tidak menghakimi saudara dan saya, kita juga tidak boleh menghakimi manusia, orang yang berbuat jahat buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua, diperhatikan perjalanan di padang gurun ya. Hari ini tetap semangat saudara, jangan pernah mau nyerah. Ini belum akhir. Hidup saudara story-nya masih disempurnakan sama Tuhan. Sang sutradara lagi tulis masa-masa sukar. Gimana sih endingnya? Percayalah, endingnya makan dengan kenyang. Amin. Makan dengan kenyang, ditopang, pasti berdiri teguh. Itu yang akan saudara nikmati. Jangan berpikir negatif. Jangan punya perasaan sudah cemas takut. Jangan punya cara pandang seperti cara pandangmu. Cara pandang kita harus seperti Tuhan. Investasi masalah. Masalah adalah berkat. Toko yang sepi adalah berkat. Suami yang jahat, galak, KDRT adalah berkat yang menguntungkan semuanya untuk kebaikan. Mulai belajar. Berpikir mindset dirubah sehingga saudara dan saya berdiri teguh di akhir zaman. Amin. Yuk yang kedua bagaimana diperhatikan dalam perjalanan di padang gurun. Buka Mazmur 142 ayat 4a. Bagaimana Daud berkata, Mazmur 142 ayat 4a. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. 4a. Ya, hari ini saudara tahu, kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Lemah, lesu, letih, loyo. Lihat keadaan tidak tambah baik, tambah parah. Suami didoakan tidak tambah baik, tambah menjengkelkan. Usaha didoakan tidak tambah rame, tambah sepi, sampai buat saudara lesu. Tiap kali dengar, tiap kali lihat, itu selalu mencuri semangat saudara, lemah. Aduh Tuhan, saya ngalami saudara di awal proses sampai perjalanan pertengahan. Kalau saya bisa hari ini tidak langsung pinter saudara. Saya sempat mengalami jatuh bangun. Tiap kali keadaan buruk dan berita yang saya dengar makin parah, itu membuat saya kehilangan semangat saudara. Saya mulai mikirkan nasib saya mulai merenungi nasib saya mulai pakai cara pandang saya. Ya apa ini Tuhan, kalau gini terus gimana Tuhan? Letih, lesu. Tapi saya belajar dari seorang Daud. Daud berkata gini, engkaulah yang mengetahui jalanku. Hari ini saudara dan saya sebagai orang yang terbatas, tidak tahu jalan hidup sejam di depan aja, tidak tahu. Semenit aja loh. Saudara masih hidup, tidak tahu saudara. Kita loh 5 menit ke depan masih hidup atau tidak ada yang tahu. Tapi Daud yakin bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupnya. Semenit, sejam ke depan Tuhan tahu.
Bahkan Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya dari awal sampai akhir menutup mata. Semuanya Tuhan sudah tahu. Amin saudara, itu sebabnya saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Padang gurun yang besar sekalipun hari ini tetap diperhatikan perjalanannya. Karena dia sudah tahu jalan hidup saudara dari awal hingga akhir. Oh, tahun ini, hari ini tokonya sepi. Tapi aku tahu kok itu jalan hidupnya itu yang terbaik. Tenang aja. Hari ini suaminya selingkuh, tidak cinta lagi, tidak apa-apa. Itu loh keuntungan. Itu loh jalan hidup yang terbaik yang memang harus dia lewati. Supaya Eli itu jadi hamba Tuhan yang memberkati banyak orang. Supaya di tengah kesusahannya dia itu mendatangkan kebaikan buat dia, buat suami, buat 3 anaknya. Tuhan tahu enggak 10 tahun yang lalu ketika saya menghadapi masa padang gurun yang besar. Tuhan tahu loh. Saya enggak tahu apa-apa. Yang saya lihat semuanya gelap. Suram, sampai letih, lemah, tidak punya semangat, loyo saudara. Lihat hidup seperti itu pada waktu itu saya loyo saudara. Secara kemampuan, kekuatan saya bilang saya tidak mampu Tuhan, tidak mampu, terlalu sakit buat saya untuk jalani. Tapi ketika Tuhan bilang, ingat, aku loh sudah mengalahkan dunia. Kalau aku yang mengalahkan dunia menyertaimu, kamu takut apa? Kerajaan Allah janjiku loh, tidak mungkin batal. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Kalau aku berkata engkau pasti aku berkati tokomu. Walaupun hari ini ada kerugian, kamu takut apa? Kasih setiaku loh tidak pernah beranjak. Pasti aku sertai kamu. Amin saudara. Itu yang saudara perlu hidupi hari ini. Yuk kita semua bangkit pakai pikiran, perasaan, dan cara pandang Kristus. Itu artinya saudara mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri, ya pakai cara pikiran, perasaan, cara pandangmu. Hancur saudara di akhir zaman. Semuanya sedang antaranya turun. Hancur. Namanya aja padang gurun yang besar lagi saudara. Apa enggak saudara mengalami keadaan yang membuat saudara hari ini kehilangan semangat? Tapi melalui firman hari ini yuk kita bangkit, semangat. Katakan semangat. Jangan letih lesu. Kenapa? Karena Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Ya, saudara lihat ketika Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya, apa yang Tuhan lakukan? Yang pertama, yuk buka Mazmur 142 ayat 7 ya. Kalau Tuhan perhatikan apa yang diperhatikan? Mazmur 142 ayat 7a ya. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Sangat lemah. Hari ini kita percaya Tuhan itu memperhatikan teriak saudara minta tolong. Apakah dengan tidak berubah keadaan, saudara iblis bilang gini, percuma, berdoa, teriakmu tidak didengar. Buktinya mana? Keuanganmu hancur, suamimu hancur, rumah tanggamu hancur, mana? Semua bilang berkata apa? Mana Tuhan, sampai kapan? No, buktinya enggak ada. Tapi hari ini kita percaya. Langkah kedua setelah saudara berharap. Yang kedua, percayalah. Bahwa di tengah padang gurun yang besar, Tuhan memperhatikan apa yang saudara hari ini sedang teriak-teriakkan. Jangan pernah diintimidasi iblis bahwa saudara berjalan sendiri lepas dari perhatian Tuhan. Tidak pernah semenit sedetik pun. Dia penjaga Israel yang berjaga-jaga atas biji matanya. Wong biji mata ini loh saudara ya 24 jam saudara. Amin saudara. Tuhan memperhatikan apa? Daud percaya bahwa Tuhan memperhatikan teriaknya di padang gurun yang besar. Itu yang membuat dia tetap semangat. Yang kedua, Mazmur 142 ayat 7b. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat. Mungkin hari ini musuhmu terlalu kuat. Keadaan ekonomimu yang menghancurkan hidupmu sudah terlalu kuat. Terlalu banyak kerugiannya. Terlalu banyak kehilangannya. PHK.
Ngelamar pekerjaan sana sini belum diterima, tetap punya semangat, saudara. Hari ini mungkin keadaanmu sudah sangat lemah, bahkan musuhmu begitu kuat. Tapi percayalah, kita tetap percaya seperti Daud bahwa Tuhan pasti melepaskan aku dari musuh-musuhku yang kuat. Amin. Amin, saudara. Apa yang jadi musuh kuat saudara hari ini? Goliat, saudara. Percaya hari ini semangat. Tuhan pasti melepaskan. Katakan, Tuhan, Engkau pasti melepaskan aku dari musuh-musuhku yang kuat. Aku tidak lagi hidup di dalam keadaan yang sangat lemah karena teriakku. Tuhan pasti perhatikan. Amin, saudara. Yang ketiga, kita percaya apa? Seperti Daud. Mazmur 142 ayat 8a. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Hari ini kita percaya seperti Daud, Tuhan pasti mengeluarkan kita dari penjara masalah. Dari keadaan yang terkurung oleh hutang mungkin, terkurung oleh perbuatan suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, keadaan yang terkurung mungkin saudara, dan ada yang divonis penyakit yang tiba-tiba mengagetkan saudara, kanker. Percayalah, siang ini firman ini buat saudara dan saya. Saudara pasti dikeluarkan Tuhan ketika saudara percaya tidak ada penjara masalah yang bisa memenjarakan saudara selama-lamanya. Tuhan hadir ketika iman percayamu tetap teguh, maka penjara masalah itu pasti dibebaskan. Amin. Penjara itu pasti terbuka dan saudara akan menjadi orang yang bebas. Katakan bebas. Amin. Amin, saudara. Yuk, yang kedua, langkah kedua, yang pertama tadi menantikan Tuhan, berharaplah. Yang kedua, percayalah bahwa di tengah padang gurun yang besar Tuhan memperhatikan perjalanan kita. Amin. Tuhan akan kita percaya Tuhan pasti memperhatikan teriak kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mengeluarkan kita dari penjara. Yang kedua, Tuhan pasti melepaskan kita dari musuh-musuh yang kuat. Amin, saudara. Ya, dua hal ini yang akan membuat kita bangkit hari ini. Yang terakhir, ayat yang terakhir, ya. Kalau sudah terakhir senang ya saudara, ya. Terakhir tapi firmannya banyak, enggak apa-apa, buat saudara pinter, ya. Supaya saudara di akhir zaman musuh saudara itu tidak terus bodoh-bodohi saudara. Hari ini hidupmu belum berakhir, happy ending itu belum saudara. Dalam perjalanan, tapi pasti. Karena Tuhan menjamin tidak akan kekurangan sesuatu apapun dan aku pasti buka jalan. Amin. Kita semua pasti happy ending. Happy endingnya secara roh, secara fisik. Bukan hanya diberkati di luar, tapi yang membuat happy ending, saudara happy, Tuhan happy. Seringkali kita paksa Tuhan buat kita happy, tapi dia tidak happy. Kenapa? Berkati aku, tapi tetap galak. Suka maki-maki pembantu. Percuma diberkati tokonya. Kaya raya, nyaman, suami balik, tapi tetap sombong. Tetap tinggi hati. Saya percaya, kalau Tuhan jawab doa saya 2 tahun, saya dipulihkan Tuhan happy ending yang cepat. Tuhan tidak happy lihat saya. Saya pasti jadi orang yang tetap sombong kembali ke sosialita. Tapi hari ini pemulihan yang Tuhan kerjakan, saya happy, Tuhan happy. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana seisi rumah saya Tuhan mulai pulihkan satu persatu. Hidup saya jadi berkat, itu yang membuat Tuhan happy. Tuhan lihat karakter saya berubah, bukan lagi karakter sosialita, tapi ada karakter Kristus. Dan hidup saya tetap bisa jadi berkat, memberi kekuatan, memberi kesaksian, bahkan saya bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang berakhir dengan happy ending. Tuhan happy, saudara happy, saya happy. Bukan berarti hanya saudara yang happy, saya happy, Tuhannya susah. Hari ini kita berlomba sama-sama, yuk sabar. Tetap punya pengharapan, tetap hari ini percaya kepada Tuhan sampai tiba waktunya Tuhan. Karena semua akan dibuat win-win solution. Saudara happy, Tuhan happy. Amin. Jadi kalau Tuhannya belum happy, prosesnya masih berlanjut. Tidak apa-apa. Nanti hasilnya tambah makin luar biasa. Yuk, yang ketiga, disertai. Ya, artinya kalau saudara tahu di perjalanan di padang gurun ini disertai. Yuk buka bagaimana 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9. Ketika Daud disertai dari gembala domba kambing cuma 3 sampai menjadi raja atas Israel. Itu sesuatu yang luar biasa. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9.
Yuk kita baca. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Saudara dan saya mungkin hari ini proses itu terjadi dari orang yang bukan siapa-siapa, orang yang hina seperti saya dulu ketika saya mengalami masalah rumah tangga di awal. Orang itu pandang saya sebelah mata. Orang bilang kasihan Delu, ya kasihan hidupnya tragis, suaminya tidak cinta lagi. Mungkin seperti orang wanita yang konseling sama saya, ibu itu juga mengalami seperti itu, kasihan ya, punya 2 anak diusir. Tapi lihat cara Tuhan ketika kita tetap hari ini yakin di padang gurun yang besar disertai. Saudara lihat, Daud tidak tahu dari gembala domba bakal jadi raja. Tapi melewati proses demi proses dia tetap tekun menjalani bersama Tuhan. Dari awal ketika Tuhan pilih Daud, Tuhan punya pikiran tidak bakal pilih Daud jadi raja menggantikan Saul? Punya. Sudah masuk dalam planningnya tidak? Sementara kita hari ini juga, kita tahu di tengah keadaan keuangan, rumah tangga, pasangan hidup yang menjengkelkan hati, Tuhan punya pikiran tidak? Bahwa dia akan sertai saudara dan akan mempromosikan saudara, akan jadi raja, akan jadi umat pilihan, akan jadi kesaksian yang hidup, akan menjadi berkat buat banyak orang. Tahu enggak Tuhan? Tahu. Sementara di pemandangannya Daud yang ada cuman adanya tantangan, menghadapi Goliat, menghadapi Saul mau dibunuh-bunuh, menghadapi anaknya yang mau bunuh dia. Saudara hari ini juga menghadapi tantangan begitu banyak. Pikiran saudara kok ikut Kristus kayak gini ya? Ikut Kristus kok menderita ya? Ikut Kristus kok susah? Aduh pikul salibnya ndak tahan. Tapi percayalah siang ini Tuhan tahu jelas. Dia sudah punya planning. Dia sertai saudara dan saya pada akhirnya saudara dan saya akan menikmati promosinya Tuhan. Amin. Dari gembala domba kambing akan jadi raja. Kita seperti saya dari ibu rumah tangga yang on sosialita. Siapa yang pernah berpikir bahwa Tuhan pilih saya jadi seorang hamba Tuhan. Yang bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab. Bisa tulis buku renungan. Anak saya bisa sekolah Alkitab. Tidak pernah saudara saya pikirkan saudara. Tapi di awal proses ketika Tuhan izinkan saya. Tuhan sudah punya enggak master plan akan hidup saya. Ibu Eli Kurniawati tahu. Hari ini pastikan saudara jangan pakai pikiran, perasaan, dan cara pandangmu. Karena pikiran, perasaan, cara pandang Tuhan di balik usahamu yang bangkrut mungkin hari ini. Kau saudara punya musuh yang terlalu kuat. Keadaan hidupmu sudah sangat lemah, tidak berdaya. Tapi Tuhan tetap berkata, aku punya master plan, hidupmu akan aku promosikan dan engkau akan menikmati berkat. Tidak ada yang namanya keadaan mengikut aku, tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kalau aku berjanji tidak akan kekurangan sesuatu apapun, itu artinya di akhir perjalanan hidupmu, itu yang akan aku genapi. Amin. Amin. Itu yang harus saudara timbulkan rasa percaya. Jangan mau hidup dalam keterpuruk, lemahnya aku. Aduh Tuhan, musuhku kuat Tuhan. Gimana Tuhan? Tidak mampu Tuhan. Memang kamu tidak mampu. Tapi kalau disertai Tuhan yang luar biasa, siapa yang bisa mengalahkan? Tuhan lo menopang. Tuhan akan menegakkan hidupmu jadi orang yang kuat. Strong woman. Seperti saya hari ini. Jadi orang yang kuat itu lewat proses saudara. Punya iman, otot iman yang berdiri teguh. Itu karena saya melewati proses yang tidak mudah. Padang gurun saya besar. Jadi jangan lebay ya. Ikut Tuhan semangat saudara. Amin. Ya, saudara lihat ayat yang ke-9. Aku, ini Tuhan berkata, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Hebat. Waktu saya baca ini, wow, Tuhan itu dahsyat. Tuhan bilang ini, kalau aku menyertai engkau, aku menyertai setiap perjalanan hidupmu di dalam setiap musim. Musim apapun aku selalu ada. Kau tidak perlu takut. Aku akan melenyapkan segala. Saudara baca. Segala musuhmu
dari depanmu dan aku membuat besar namamu. Keren saudara. Hari ini yuk kita ini bertahan bukan untuk kalah. Yang ketiga apa? Andalkan. Kalau tahu disertai Tuhan ya andalkan Tuhan. Harapkan, percayalah, andalkan Tuhan. Di tengah padang gurun yang besar, karena Tuhan berjanji memberkati, memperhatikan, menyertai saudara dan saya di padang gurun yang besar dengan jaminan pasti ada jalan keluar. Tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Amin saudara, ya. Saudara mau hari ini yuk bangkit saudara. Tuhan pasti memberkati saudara dan saya, ya. Tuhan akan menyertai saudara dan saya di setiap musim kehidupan. Mau masa apapun dia tetap hadir. Di tengah kesusahan, keterpurukan saudara, bukan Tuhan lari, tapi Tuhan dekat atas hidup saudara dan saya. Bahkan Tuhan berjanji melenyapkan semua musuh dan Tuhan membuat nama saudara akan menjadi besar. Itu artinya ada promosi. Dibawa naik jadi kepala bukan ekor. Dibuat berhasil dan beruntung bukan buntung. Kalau Tuhan berjanji membuat namamu besar, saudara dan saya percayalah hari ini. Saudara dan saya sedang dipaksa Tuhan menjalani padang gurun yang besar supaya kita juga memuliakan nama Tuhan yang besar. Jangan puas dengan diberkati aja. Tapi Tuhan tidak pernah bangga karena hidup saudara tidak pernah memuliakan namanya yang besar. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Banyak anak Tuhan ketika diberkati hidupnya jadi sombong. Hidupnya malah kedagingan sifatnya, waduh dulunya tekun sekarang makin tidak tekun karena sudah nyaman. Kalau Tuhan berjanji membuat namamu besar, yuk kita juga berlomba-lomba memuliakan nama Tuhan yang besar. Amin. Amin saudara, saya sudah selesai ya. 3 hal, yuk ayat peneguhannya. Apa 3 hal? Bagian saudara, berharaplah, percayalah, andalkan Tuhan. Amin. Yang pertama, bagian Tuhan pasti memberkati, ya, memberkati saudara di padang gurun yang besar hari ini. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan akan menyertai saudara. Janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Kasih setianya yang tidak pernah beranjak. Gunung boleh beranjak, tapi kasih setia Tuhan yang penuh selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Tuhan akan selalu memberkati saudara karena dia penegak. Pada akhirnya saudara akan teguh berdiri, tidak akan pernah jatuh. Tuhan pasti melepaskan dari musuh-musuh saudara, ya. Hari ini Tuhan pasti melepaskan saudara dari musuh yang kuat, membebaskan saudara dari penjara. Yang kedua, hari ini percayalah, Tuhan pasti memperhatikan setiap teriakan saudara. Hari ini jangan pernah berhenti berteriak. Percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan teriakan saudara. Tuhan pasti akan membebaskan saudara. Dan dia juga akan hari ini melepaskan dari musuhmu yang kuat. Membebaskan saudara dari penjara. Yang ketiga, andalkan Tuhan karena Tuhan pasti menyertai, ya. Kalau Tuhan pasti menyertai, saudara tidak perlu takut. Hari ini di setiap musim kehidupan ada penyertaan Tuhan Immanuel sampai akhir zaman, sampai akhir menutup mata. Dia tidak akan pernah beranjak dari hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya hari ini, melenyapkan semua musuh dan membuat nama saudara besar. Yuk, ayat peneguhan yang terakhir. Waktunya sudah tinggal 10 menit. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Hari ini yuk kita dekat sama Tuhan, semangat ya. Karena Tuhan pasti buka jalan, karena dialah keselamatan dan gunung batu kita. Amin. Saudara tidak perlu ragu, hari ini yuk izinkan Tuhan proses hidup saudara dan saya menjalani padang gurun yang besar. Tidak apa-apa saudara, pengalaman saya dan pengalaman banyak orang yang melewati padang gurun yang besar, hidupnya tidak pernah tragis saudara. Hidupnya selalu ketemu jalan keluar. Amin. Jalan keluar Tuhan itu luar biasa. Kalau dia berjanji tidak kekurangan sesuatu apapun, apa yang hilang dikembalikan.
Ya, cinta suamimu yang hilang bertahun-tahun akan dibuat anggur yang manis nanti, pemulihan yang ngalang-ngalai orang pacaran. Sudah banyak saya lihat orang kalau dipulihkan Tuhan nempel terus kayak perangko, ya. Itu artinya pemulihan yang Tuhan itu nikmat, Saudara. Kalau pemulihannya dunia penuh kepalsuan, ya. Kalau yang hilang rugi-rugi sudahlah, belajar. Ya wes Tuhan, enggak apa-apa aku menjalani proses padang gurun, wong Tuhan lo memberkati, memperhatikan, menyertai aku. Percaya, yang hilang lo pasti Tuhan kembalikan. Enggak mungkin, enggak. Pasti Tuhan itu pulihkan, karena Tuhan itu berjanji enggak mau berhutang. Semua jeripayamu enggak pernah sia-sia. Bisa enggak janji Tuhan dibatalkan dengan kerugianmu? Enggak. Kalau dia berkata jeripayamu di 1 Korintus 15 ayat 58 berkata tidak pernah sia-sia, itu artinya dia pasti genapi, Saudara. Amin. Amin, Saudara. Ya, yang penting hari ini dekat aja, ya. Tetap berharap, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Amin. Ya, kita percaya semakin hari semakin kuat, semakin hari iblis tidak bisa bodoh-bodohin. Kalau saudara sudah teguh imannya, dicobai iblis, waduh, dikasih keadaan buruk, kok enggak mempan ya sekarang, dulu kok gampangnya lemah, dulu gampangnya letih, loyo, kok sekarang tetap kuat ya, dikasih keadaan buruk, didengerin berita buruk, loh kok tetap berdiri teguh ya, lama-lama iblisnya capek deh, dia berkata ya sudahlah, pulih, sudah, give up. Tapi masalahnya ketika iblis masih cobai saudara masih terpancing. Iya ya Tuhan, lebaynya keluar. Iya ya Tuhan, perkataannya mulai negatif. Memang sial loh, sial sungguhan. Ikut Tuhan tuh sulit memangnya. Ikut Tuhan itu kok kayak gini ya Tuhan. Duh, keadaan tambah parah. Tapi percayalah, hari ini mulai berubah. Semangat. Saudara jangan berkata yang negatif. Andalkan Tuhan, pikiran, perasaan, cara pandang. Katakan hari ini, masalahku itu investasi, masalahku itu keuntungan, masalahku itu berkat, masalahku itu untuk kebaikan buat aku dan seisi rumahku. Katakan tiap hari. Yang punya suami lagi dalam masalah, saya ajarin. Yang punya pergumulan tentang seseorang, saya ajarin doa yang singkat. Ada roh Allah ada di dalam hidup suamiku. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling suamiku. Mungkin itu bergumul mertua, ganti nama mertua, anak-anak. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang ada menopang suamiku, anak-anakku. Sehingga kakinya selalu ditarik ke jalan kebenaran. Mata rohaninya dibukakan, supaya dia terus melihat kebenaranmu. Kata-kata itu sudah lebih dari cukup, saudara. Ketika saya takut, saya selalu berkata seperti itu. Dan saya tahu roh Allah bekerja. Tangan Tuhan bekerja. Malaikat Tuhan berkemah. Itu yang membuat saudara tidak perlu ragu. Keuanganmu juga seperti itu. Ada tangan Tuhan yang selalu memberkati, menyertai saudara dan saya. Roh Allah yang selalu menyertai kehidupan, keusahamu. Katakan, saudara. Amin. Amin. Ya, katakan mulai sekarang. Yuk, kita bawa dalam doa. Selesai, sudah tinggal 5 menit. Bapak, kami bersyukur buat siang ini. Kami percaya ada kesaksian yang luar biasa setelah kami mendengar firman ini. Kami tidak mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Kalau iblis berkata sulit menemukan jalan keluar, tapi siang ini engkau berkata selalu ada jalan. Engkau tidak akan kekurangan sesuatu apapun ketika engkau mengandalkan aku. Tetap berharap, tetap percaya, tetap andalkan aku. Kau akan lihat bagaimana sesuatu yang terbaik itu pasti terjadi. Ya, mengalami keuangan, Tuhan berkati buat terobosan tingkap langit. Yang mengalami PHK, temukan pengganti pekerjaan yang baik. Tuhan pasti membuktikan pemeliharaanmu di tengah masa sukar ini, Tuhan. Bagaimana cara engkau memberkati, bagaimana cara engkau memperhatikan kami di perjalanan di padang gurun. Terima kasih Bapak. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan berikan pemulihan anggur yang manis. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan. Virus corona berlalu dengan kemuliaan, berlalu dengan kemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. Ya, sampai ketemu live hari Selasa ya. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend, tetap sukacita, tetap menabur, tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Hari ini jangan menyerah, nikmati aja, jalan di satu hari, ketawa. Karena hidupmu, Tuhan sudah tahu hari esok. Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukan. Dia jelas tahu hari esokmu. Dia jelas tahu apa yang terjadi sejam di depan. Dia tahu apa yang akan terjadi besok.
ya. Ketawa, tetap sukacita. God bless, Tuhan Yesus memberkati.